Ya, silakan buka buku paketnya halaman 194. Sudah? Sudah dibuka? Ya, apa katanya? Dapat. Pantun, syair, dan gurindam adalah ragam puisi. Sebagai ragam puisi, pantun, syair, dan gurindam dibangun oleh unsur berupa bait, baris, dan rima. Bait, baris, dan rima tersebut yang membedakan antara pantun, syair, dan gurindam. Berarti struktur yang membedakan pantun, syair, dan gurindam itu apa? Yang pertama, bait. Yang kedua, baris. Yang ketiga, rima. Oke, kita review kembali. Apa itu bait? Apa itu bait? Apa itu bait? Coba lihat catatannya. Baris, Pak. Iya. Satu bait berapa baris? 4. Ya, kalau untuk pantun 4 ya. Kemudian ada rima. Rima itu apa kemarin Bapak bilang? Coba lihat catatannya, rima. Rima adalah akhir dari atau bunyi akhir dari sebuah pantun ya. Nah, perhatikan strukturnya. Perbedaan utama pantun, syair, dan gurindam terletak pada bagian jumlah baris, bagian sampiran, bagian isi, dan rima, persajakan akhir. Kemudian perhatikan bagian struktur pantun dan syair di bawah ini. Perhatikan bagannya. Struktur pantun. Yang pertama apa di situ? Sampiran dan isi. Oke, dua baris pertama, kemarin Bapak bilang dua baris pertama itu adalah sampiran. Kemudian dua baris terakhir disebut dengan isi ya. Itu semua, itu dia struktur pantun. Artinya struktur pantun itu ingat aja sampiran dan isi. Baris pertama, kedua itu adalah sampiran, baris ketiga dan keempat itu adalah isi ya. Kemudian syair. Lihat strukturnya. Strukturnya hanya ada isi. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, semuanya adalah isi. Kemudian lihat gurindam. Gurindam sama dengan syair. Syair semuanya isi. Hanya isi ya, hanya strukturnya hanya isi. Baris semuanya pertama isi. Dan kedua. Nah, kita lihat yang membedakan, cara membedakannya antara syair dan gurindam. Kalau dia strukturnya semuanya isi, ya lihat pada barisnya. Kalau syair itu terdiri dari 4 baris atau lebih. Kalau dia gurindam hanya berapa? 2 baris. Gurindam hanya 2 baris. Hanya 2 baris ya. Lihat contohnya. Lihat contoh struktur pantun. Kemana kancil kita kejar? Ke dalam pasar kita mencari. Ketika kecil rajin belajar, setelah besar senanglah diri. Perhatikan bunyi akhirnya. Di situ apa bunyi akhirnya? Persajakannya apa? A, B, A, B, A, B. Baris pertama dan ketiga itu persajakannya harus sama, yaitu A. Sedangkan baris kedua dan baris keempat juga harus sama, yaitu B. Itulah persajakan dari pantun A, B, A, B. Kemudian di bagian syair, apa persajakannya? A. Ya, persajakan syair A, 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 A. Dari mana kita tahu bahwa dia A, A, A? Lihat pada bagian akhir kata. Persajakan, ya kata. Lihat contohnya. Inilah gerangan suatu madah. Mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah itikat diperbetuli sudah. Semuanya akhirnya apa? Ha, 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 ha.
maka disebut dia persajakan akhirnya a. Itu hanya istilah ya. Istilah a itu lihat dari bunyi akhir katanya, ya. Seperti lihat di pantun tadi, ada kata-kata kejar dan kata belajar. Baris pertama dan ketiga harus sama, yaitu a. Ada kata kejar dan ada kata belajar. Sama-sama jar, ya. Jar. Kemudian baris kedua lihat, ada kata mencari dan ada kata diri, ya. Baris kedua itu ada kata mencari, sedangkan baris keempat ada kata diri. Makanya dia dibuat istilah AB, ya. Silang dia. Kemudian di syair, karena persajakannya bunyi akhirnya sama semua, maka dibuat istilah a, ya. Kemudian yang pada gurindam, lihat persajakannya apa? Ya, persajakannya a. Kenapa? Karena lihat di contohnya, barang siapa mengenal yang 4 bersajak, barang siapa mengenal yang 4, maka yaitulah orang makrifat. Lihat ada kata akhirnya yaitu 4 dan makrifat, ya, sama-sama fat. Jadi kita buat istilahnya persajakannya a, ya. Itu dia tentang struktur pantun, syair dan gurindam. Nah, pertanyaannya sekarang, pernah Bapak tanya juga, apakah pantun ada yang bersajak a. Apakah pantun ada yang bersajak a? Apa jawabannya? Enggak. Jawabannya ada, ya. Adakah pantun yang bersajak a? Ada. Nah, bagaimana cara membedakannya dengan syair? Syair kan isinya, syair kan sajaknya a juga, Pak. Bagaimana cara membedakannya dengan pantun yang sajaknya sama a juga? Lihat dari apanya? Lihat dari strukturnya. Kalau pantun itu ada sampiran dan isi, sedangkan syair itu semuanya isi. Ya. Jadi kalau kalian temukan ada 2 misalnya, yang satu sajaknya sama a, yang satu lagi sajaknya sama juga a. Yang mana pantun, yang mana syair? Lihatlah pada bagian strukturnya, yaitu kalau dia pantun, lihat di baris pertama dan kedua. Baris pertama dan kedua itu biasanya sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Nah, bagaimana kita tahu itu sampiran, Pak? Kalau pada pantun, lihat di bagian sampiran dan isinya. Kalau dia misalnya, kemana kancil kita kejar, ke dalam pasar kita mencari. Ketika kecil rajin belajar. Nah, dia tidak ada hubungan antara baris pertama, kedua. Baris pertama dan kedua itu tidak ada hubungan dengan baris ketiga dan keempat. Dari situlah kita mengetahui bagaimana cara mengetahui apakah dia pantun atau syair. Kalau syair semuanya isi, ya. Kalau syair semuanya isi. Sudah sampai di sini paham? Paham ya? Oke, sampai di sini paham. Nah, perhatikan dulu. Balik bukunya ke halaman 196. Yang nomor 1 itu apa? Warnanya temu banyak itu ada yang putih biru. Oh, ini sorry, ini acak ya. Ini secara acak. Oke, kita ke contoh pantun aja. Coba lihat di halaman ya, coba lihat pantun di halaman 190. Kemana kancil kita kejar, ke dalam pasar kita mencari.
Ketika kecil rajin belajar, setelah besar senanglah diri. Persajakannya tetap AB ya. Baris pertama dan kedua itu sampiran, baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Itu dia membedakan antara syair. Lihat syairnya, wahai Ananda buah hati ayah, sifat berani menegakkan marwah, membela keadilan usah berlengah, menegakkan yang hak usah berkilah. Sajaknya terakhir ada kata ayah, marwah, berlengah dan berkilah. Makanya kalau syair itu sajaknya a ya. Lihat semuanya isi. Sudah? Itu contohnya. Sedangkan pada gurindam hanya 2 baris, barang siapa tiada memegang agama sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Tetap dia persajakannya AA, tetapi hanya 2 baris. Kalau gurindam bisa kita analisis langsung ya, dia semuanya isi. Nah, sekarang pernah Bapak singgung tentang pantun kilat ya atau karmina. Berapa baris kemarin Bapak bilang? Pantun kilat ada berapa baris? Ada? 2. 2 baris ya. Pantun kilat atau karmina itu ada 2 baris. Nah, bagaimana cara membedakan dengan gurindam? Gurindam juga 2 baris. Ada yang tahu jawabannya? Boleh kasih pendapat? Siapa yang bisa? Kalau dia pantun kilat atau bagaimana cara kita membedakan pantun kilat dengan gurindam? Karena dia sama-sama 2 baris. Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, oke. Jawabannya seperti ini. Kalau kalian membedakan antara pantun kilat dengan gurindam, itu sama halnya dengan kalian membedakan antara pantun dengan syair ya. Tadi Bapak bilang, Pak, kalau ada pantun yang persajakannya a. Kemudian ada syair persajakannya a. Bagaimana membedakannya, Pak? Lihat pada bagian sampiran dan isi. Kalau dia pantun kilat 2 baris. Baris pertama itu adalah sampiran, sedangkan baris kedua itu adalah isi ya. Itulah cara membedakannya dengan gurindam. Kalau gurindam semuanya isi ya. Isi. Cara membedakan pantun tadi, lihat kalau dia pantun pasti baris pertama itu tidak akan pernah nyambung dengan baris kedua ya. Misalnya ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Apakah nyambung ikan sepat, ikan gabus dengan lebih cepat, lebih bagus? Nyambung, Pak, nyambung. Kalau masalah persajakan nyambung, tetapi kalau kalimat tidak nyambung. Karena di situ yang baris pertama membahas tentang ikan, sedangkan baris kedua membahas tentang lebih cepat, lebih bagus. Itulah cara membedakan syair. Kalau syair, kalau gurindam semuanya isi ya. Itu cara membedakannya. Lihat pada sampiran dan isi. Ya, itulah struktur pantun, syair dan gurindam. Sampai di sini ada pertanyaan tentang struktur pantun? Ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ada pertanyaan? Gurindam. Ada, Pak, ada. Wulan ada pertanyaan? Wulan Rizka? Apa? Tiara Ratu? Nggak ada. Ada ya? Wulan sama Kiara? Lagi belajaran. Kalian kembar nggak? Enggak ya? Gue lihat mirip. Sudah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan, coba perhatikan screen yang Bapak bagi. Kelihatan?
Enggak, Pak. Nggak ada? Coba perhatikan Ada, Pak. layar kalian. Ada Bapak di screen. Nggak ada, Pak. Tunggu ya. Nggak ada, Pak. Kelihatan? Nggak ada, Pak. Baru ada. Baru nampak, Ada, Pak. Pak. Ada, Pak. Nampak. Kelihatan ya? Nampak, Pak. Ada. Nampak jelas sekali, Pak. Ya, ini Ada, Pak. adalah Ada, Pak. bentuk dari struktur pantun. Ya, boleh kalian pelajari. Pertama, lihat bagian yang warna biru. Yang biru itu apa tulisannya? Bait. Bait. Lihat di sampingnya, terdiri atas 4 larik. Ya, larik itu sama dengan Baris. 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 Kemudian lariknya terdiri 8 sampai 12 suku kata. Suku kata udah tahu ya? Tahu, Pak. Ya. Kemudian rimanya berpola A B A B. Kemudian AB. isinya memiliki sampiran dan Sampiran kalau dan mau isi. dicatat silahkan. Makan. Bagan ya, bagan Bapak udah struktur deh, pantun. Ini bagan struktur pantun. Oh, Sudah? mau kong gua buang gua. Kenapa? Kenapa Fitra? Tidak, Pak. Tidak. Sudah? Nah. Pantun. Rago rindam, taram tam taram tam taram taram. Ya, ini silakan dicatat. Ini struktur syair ya. Syair itu satu bait terdiri dari 4 larik atau 4 baris ya. Baris Ya. tarik pertama dan kedua ada lukisan alam atau 3 dan 4 maksud. Kemudian semua merupakan isi. Kemudian rimanya atau sajaknya a ya. Inilah bagan struktur dari syair ya. Boleh kalian catat Struktur atau syair. kalian gambar. Kemudian yang terakhir gurindam. Ini dia. Mana baru ini? Ini adalah bagan dari struktur gurindam. Jumlah lariknya 1 bait terdiri 2 baris. Kemudian jumlah suku katanya 8 sampai 12 suku kata. 5 akhirnya AA, kemudian isinya larik pertama sebab atau dugaan, larik kedua itu nasihat atau pelajaran ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang struktur pantun. Enggak ada, gurindam. Pak. Enggak ada. Ya, kalau tidak ada berarti Bapak bisa bertanya ya. Bismillah. Bisa, insya Allah. Boleh ya? Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Bisa. Oke, Bapak mau bertanya dulu. Satu-satu ya. Pertama, coba Bapak mau dengar. Coba jangan dimatikan videonya, jangan dimatikan videonya. Videonya jangan dimatikan. Satu aja, satu pertanyaan aja. Rinda dengar Bapak, Rinda? Ya, Pak. Ya, coba Rinda, struktur pantun apa aja tadi? Ini 18 suku kata. Ya, Bait 4 baris. ya. Saja AB-AB. Bersajak? AB-AB. Ya, abi-abi ya. Oke, Wirya, coba Wirya. Wirya Anggara. Coba. Struktur gurindam. Gurindam
Ya, terdiri dari 2 baris. ya, oke, lanjut. Dari 2 baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ya. Terus? Saja A. Ya, oke, cukup itu aja ya. Cukup ingat dia itu aja ingat. Yang terpenting kalian ingat pantun itu terdiri dari 4 baris bersajak ABAB, kemudian baris pertama dan kedua itu sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu isi ya. Itu yang perlu diingat pada pantun. Sudah? Kemudian pada syair itu terdiri dari semuanya isi, terdiri dari 4 baris atau lebih bersajak sama yaitu A. Sedangkan pada gurindam strukturnya itu semuanya isi, tetapi bersajak terdiri dari 2 baris bersajak bersajak AA ya. Itu aja yang perlu diingat dari struktur pantun, syair dan gurindam. Oke, sampai di sini Pak. ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Masih ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya, kalau nggak ada berarti kita sudahi aja pertemuan hari ini. Bapak ingatkan kembali, jangan lupa kerjakan tugasnya yang ada di Google Classroom, karena itu nanti akan Bapak periksa. Kemudian bagi kalian yang remedial, itu Bapak udah share soalnya, atau nanti misalnya temannya nggak tahu, kalian kasih tahu sama temannya bagi yang temannya dekat ya. Tadi Bapak ada sebutkan siapa-siapa aja yang remedial ya. Nanti Bapak share lagi lah di grupnya ya, siapa aja yang remedial. Ya, Pak. Oke, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah Bapak akhiri pertemuan hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.